ingin makzulkan presiden, saya tepuk tangan. Kenapa? Karena pembantu presiden yang sangat strategi membuka pintu kepada oposisi untuk melawan Jokowi. Ini satu langkah kemenangan moral. Jadi kita tidak tunggu pemakzulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Ini terkait mengenai ada gerakan ya menjelang pemilu ini muncul lagi. Ini dulu ini pernah digaungkan gerakan ini, yakni gerakan orang-orang ya segerombolan orang yang ingin memakzulkan Bapak Presiden Jokowi. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu gerakan ini dipelopori oleh beberapa yang dianggap tokoh dan masyarakat ini sudah banyak yang tahu. Mereka ini banyak, mayoritas, mungkin hampir semua adalah dari pendukung paslon nomor urut 01. Nah, jadi mereka ini kembali menggaungkan petisi 100. Dulu dikenal dengan petisi 100 makzulkan Jokowi. Jadi itu judulnya. Salah satu dari yang dianggap tokoh oleh mereka ya, salah satu orang sebagai pelopornya adalah Faisal Assegaf. Bahkan ini diwawancarai salah satu media televisi, dia menyebutkan sendiri kurang lebihnya seperti ini. Ya. Salah satu menteri dari Presiden Jokowi yang paling strategis membuka pintu ya untuk oposisi ya untuk memakzulkan Jokowi. Nah, ini siapa? Langsung saja kita sebut Menko Polhukam yang sekarang. Ini memang cukup aneh ya. Pembantu presiden yang seharusnya loyal terhadap presiden itu seakan-akan mungkin publik itu mengira ini kenapa kok hampir pemilu dan menterinya ini memang menjadi pasangan salah satu capres ya, langsung nomor urut 3 ya. Nah, ini kenapa kok baru-baru ini menerimanya ya sekelompok orang yang ingin memakzulkan Bapak Presiden Jokowi tersebut. Bahkan ya mungkin teman-teman partai pendukung koalisinya Bapak Jokowi yang sekarang mungkin berbeda koalisi ya mungkin ya. Bisa dibilang berbeda koalisi karena berbeda dukungan juga mungkin ya. Nah, ini respon tanggapannya seakan-akan oke, bisa mempersilahkan pemakzulan terhadap Jokowi tapi harus memenuhi prosedur-prosedur tertentu. Ini berbeda tanggapannya dengan dulu ketika belum ditetapkan paslon-paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Jadi dulu itu hanya ada yang namanya itu muncul di publik itu hanyalah capres Pak Anies saja waktu dulu, yang publik pasti tahu bahwa itu merupakan yang paling oposisi dengan Bapak Jokowi. Nah, itu. Jadi ini menarik juga, dan bagaimana tanggapan para netizen ya. Ini menarik, ada apa ini, dan apakah segampang itu memakzulkan atau memberhentikan presiden jika tidak ada kesalahan yang dibuat. Karena Bapak Presiden Jokowi itu tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dipidana, dan kepuasan masyarakat rakyat terhadap Bapak Presiden Jokowi itu sangatlah tinggi sekali. Bahkan kalau dihitung kursi di parlemen, di DPR, nah itu yang sekarang mendukung Bapak Presiden Jokowi itu sangatlah besar. Jadi kayaknya nggak mungkin. Langsung saja kita simak video-videonya. Menko Polhukam sudah memulai satu gerakan moral mengarah ke sana. Sehingga beliau mengatakan kalau ada elemen rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Bang Faisal, tadi Mbak Mahfud mengatakan kuncinya impeachment itu ada di partai politik. Kalau lihat Bang Faisal hitung-hitungan, misalnya ini PDIP kan sudah semakin kayak puan, sudah semakin kelihatan ini dengan oposisi seperti itu. Kira-kira memungkinkan tidak dari partai politik ini kemudian bergulir menjadi impeachment? Saya menghindari untuk masuk ke pertanyaan seperti itu, tapi saya menangkap dari pesan Pak Mahfud dengan mengajak rakyat untuk mengadukan
agenda-agenda kecurangan dan sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan ya, bahwa ada dugaan keterlibatan presiden dan keluarga inti. Saya pikir Menko Polhukam sudah memulai satu gerakan moral mengarah ke sana, sehingga beliau mengatakan kalau ada elemen rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Ini penegasan resmi di kantor Menko Polhukam. Oleh sebab itu ada korelasinya dengan gelombang dukungan aspirasi rakyat. Kita berharap datang ke sini bahwa sebanyak mungkin pelanggaran yang melibatkan Kaisang, Gibran, Presiden Jokowi, istrinya, sehingga negara ini tidak boleh dibajak oleh satu keluarga kecil, kemudian mengalahkan keinginan dan kehendak kedaulatan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, peristiwa politik kehadiran kita di sini sebagai simbol kelompok kritis terhadap kekuasaan dan beraninya Pak Menko Polhukam membuka pintu kepada kawan-kawan dengan isu yang strategi dan sensitif, itu adalah pesan kuat kepada Presiden Jokowi. Berhenti untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan demokrasi, kecurangan bernegara, maupun kecurangan pemilu. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Ya, itu tadi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka udah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu enggak bakal. Silakan serahkan kepada rakyat. Jadi pemilu sudah di depan mata, tidak perlu lagi lah ada pemakzulan. Serahkan saja pada rakyat. Saya perlu menegaskan gini dari awal. Itu satu isu kecil yang menjadi sensitif di kalangan partai-partai di lingkaran kekuasaan. Kalau saya ditanya, rakyat datang ke Menko Polhukam menyampaikan adanya dugaan kecurangan, ingin memakzulkan presiden, saya tepuk tangan. Kenapa? Karena pembantu presiden yang sangat strategi membuka pintu kepada oposisi untuk melawan Jokowi. Ini satu langkah kemenangan moral. Jadi kita tidak tunggu pemakzulan. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada seluruh elemen bangsa, kalau Anda menemukan kecurangan, Anda melihat kekuasaan mengintervensi pemilu, datang ke kantor Menko Polhukam. Sebagaimana kami lakukan. Kami sudah buka pintu. Mau terjadi people power, mau terjadi revolusi, kata Pak Mahfud, itu kehendak rakyat. Jadi saya bahagia. Di tengah partai politik bungkam, DPR bungkam, seorang Menko Polhukam Mahfud MD berani membuka pintu, memberikan ruang yang begitu besar kepada rakyat. Baik. Secara moral untuk melawan politik cawe-cawe. Oke, baik. Itu Sampai di situ kemenangan dulu. rakyat yang harus kita hormati. Ini mungkin cukup aneh ya. Kenapa nggak dari dulu sebelum ditetapkan sebagai cawapres, ya? Ini tidak menerima mereka yang ingin memakzulkan Bapak Presiden Jokowi. Kenapa setelah menjadi cawapres dan mungkin sekarang itu nilai elektabilitasnya itu kalau menurut beberapa lembaga survei itu di urutan yang terakhir. Ini cukup aneh ya. Silakan dilihat sendiri ya. Ada keinginan agar Presiden Jokowi dimakzulkan atau dilengsarkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Keinginan itu datang dari sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Petisi 100 menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2024 untuk menyampaikan niat mereka. Dalam pertemuan antara petisi 100 dengan Mahfud MD, terungkap apa yang menjadi alasan petisi 100 ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Usai pertemuan itu, Mahfud menyampaikan ada 22 tokoh dari petisi 100 datang ke kantornya. Di antaranya Faisal Asegaf, kemudian Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mars Punawirawan Soeharto. Kepada petisi 100, Mahfud menjelaskan bahwa urusan pemakzulan Presiden bukan diproses oleh Menko Polhukam, melainkan urusan parpol dan DPR. Kata dia, pemakzulan Presiden baru bisa diproses melalui sidang pleno. Itu pun jika sepertiga anggota Dewan mengusulkannya. Tidak cuma itu, hal itu pun kata dia jika 2/3 anggota Dewan menghadiri sidang pleno dan menyetujuinya. Kalau sudah setuju semuanya dan sudah memenuhi syarat, setelahnya harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pemakzulan tidak bakalan selesai dalam setahun, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Pemakzulan Presiden tidak bakal selesai sampai pemilu 2024.
Jadi, berdasarkan yang disampaikan Pak Mahfud, dapat disimpulkan tidak mudah untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Tidak bisa dalam waktu singkat, bisa langsung lengser. Ada proses panjang dan tentunya sangat rumit. Toh kalau mau dilaksanakan juga percuma. Ketika proses berjalan, jabatan Presiden Jokowi pun pasti sudah keburu habis. Pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka udah nyampaikan ke berbagai. Urgensinya apa Pak Mahfud menerima mereka-mereka ini yang mau memakzulkan Jokowi presiden? Urgensinya apa? Bapak kan sudah tahu itu urusan parpol sama DPR. Terus ngapain diterima dan Bapak sendiri yang nemuin? Cukup aja staf khusus atau stafnya Bapak, oh ini nggak bisa, ini DPR dan parpol, gitu aja. Urgensinya apa? Mereka tuh mau memakzulkan presiden dan Bapak itu pembantu presiden gitu loh. Gimana Pak? Tolong jawab itu. Baru-baru ini ada usaha pemakzulan meski angka kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi mencapai 75,8%. Apakah ini permainan politik atau ketidakpuasan tersembunyi? Sini saya jelaskan. Baru-baru ini ada berita untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang tampaknya dipicu oleh seorang konsultan politik yang berasal dari salah satu tim pasangan Capres-Cawapres. Menurut saya ini adalah perbuatan yang tidak bijaksana dan sudah melewati batas, apalagi pada masa persiapan pemilu 2024. Kenapa? Pertama, seorang konsultan politik seharusnya menghormati suara-suara rakyat. Tindakan ini tampaknya tidak didasarkan pada fakta yang ada. Survei menunjukkan bahwa 75,8% masyarakat merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi yang selama hampir 1 dekade, bahkan mencapai 80% tahun ini. Kedua, seorang konsultan politik harusnya mampu melihat proses pemilu secara objektif. Jika rakyat benar-benar merasa tidak sejahtera di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, bagaimana mungkin beliau terpilih lagi untuk 2 periode? Yang terakhir, berdasarkan data dari survei elektabilitas, ketiga capres dan cawapres, peringkat pertama ditempati oleh pasangan 02, peringkat kedua ditempati oleh pasangan 01, dan peringkat terakhir ditempati oleh pasangan 03. Apakah ini strategi dari salah satu tim pemenangan? Atau mungkin ada kerjasama antara tim capres untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi? Sekali lagi saya katakan, Pak Jokowi tidak pernah sekalipun melanggar peraturan yang sudah disusun dalam UUD 45 dan nilai-nilai Pancasila. Jangan pernah bermain kotor dan menciptakan keresahan publik hanya karena permasalahan capres dan cawapres. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, saya meminta agar kita tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang dapat menodai nilai-nilai Pancasila. Mari kita pastikan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Jangan biarkan kita terpecah oleh ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi beberapa hari yang lalu Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, sekaligus cawapres dari pasangan Ganjar Mahfud, itu menerima petisi 100. Petisi 100 ini berisi orang-orang yang mengaku tokoh mereka, itu tapi sebagian besar itu pendukungnya Anies Baswedan ya. Ya, ada Rahma Sarita, ada Marwan Batubara, ada Jenderal Soeharto dan segala macam. Sebagian besar itu pendukung Anies Baswedan. Itu minta pemakzulan Jokowi kepada Profesor Mahfud MD. Nah, pada saat itu Pak Mahfud MD sebenarnya tidak menolak pemakzulan. Dia cuma bilang pemakzulan itu susah, sulit, ya, syaratnya begini-begini, normatif lah. Tapi kalau melihat bahasa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tidak menolak ide pemakzulan. Mungkin dalam hati dia mendukung ide pemakzulan karena hasil survei akhir-akhir ini ya makin lama makin susah buat Prof Mahfud yang berpasangan dengan Mas Ganjar. Tiba-tiba tadi malam saya melihat sebuah tayangan diskusi ya, ada seorang profesor ya, akademisi, dosen yang sangat terhormat sekaligus juga konsultan politik mengusulkan hal yang sama. Dia mengusulkan pemakzulan Pak Jokowi dan pemilu lebih baik kalau nggak ada Pak Jokowi katanya. Kenapa sampai Prof Mahfud mau menerima di kantornya itu orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi. Meskipun Pak Mahfud bilang itu sulit, tapi menerima aja, itu berarti dia menyetujui ide pemakzulan. Kalau pemakzulan itu gampang, berarti dikerjain sama dia gitu. Dan kemudian dia bilang, ya silakan datang ke DPR kalau ingin memakzulkan, katanya kan. Itu berarti dia tidak menolak ide pemakzulan. Dia mendukung ide pemakzulan, cuman dia bilang sulit. Tapi kalau kalian mau kerjakan silakan, kira-kira kan maknanya seperti itu. Nah, yang profesor tadi, senior saya profesor,
yang kemudian juga konsultan politik tiba-tiba juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini gerakan terorkestrasi. Gerakan terorkestrasinya datang dari dua pihak, dari kedua lawan ini, bukan dari satu lawan aja, dari kedua lawan ini. Gerakan pemilu tanpa Jokowi, katanya pemilu kalau ada Pak Jokowi pemilunya nggak adil, pemilunya bakal curang, pemilunya nggak ada integritas. Jadi kalau mau ada pemilu yang berkualitas dan berintegritas harus nggak ada Pak Jokowi katanya. Jadi padahal dulu Pak Jokowi itu tahun 2019 mereka dukung Pak Jokowi, orang-orang ini nih. Ya dukung Pak Jokowi presidennya, dia juga jadi calon presidennya. Nggak ada mereka bilang pemilu nggak berkualitas, pemilu yang penuh kecurangan. Padahal waktu itu 2019 kekuatan Pak Jokowi jauh lebih kuat. Kekuatan Pak Jokowi jauh lebih absolut. Hari ini kekuatannya terpecah-pecah. Ya kenapa mereka sampai pada ide ini? Buat saya sih sederhana, bahwa data internal mereka, termasuk mungkin data senior saya yang konsultan politik itu, Prabowo Gibran mungkin sudah tembus 50%. Apalagi ada kejadian kemarin habis debat ketiga. Habis debat ketiga, Pak Prabowo itu sebenarnya kalau dalam sisi penilaian objektif mungkin tidak dalam kondisi menang dalam debat itu. Oh, Anies moncer sekali, Mas Ganjar moncer sekali, tapi di bawah perasaan masyarakat kan nggak sama dengan perasaan mereka. Perasaan masyarakat simpati yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Ada nggak yang dalam 4 hari kenaikan follower Instagramnya jadi 1 juta? Organik loh itu. Pak Prabowo dari mungkin 7,2 atau 7,3 juta, sekarang sudah 8,2, 8,3 juta. Follower Instagramnya naik dalam 4 hari. Itu kan kalau berdasarkan hasil survei saya ditambah dengan jumlah kenaikan itu aja yang 1 juta orang. Hasil survei saya hari ini ditambah dengan jumlah kenaikan follower Instagramnya Pak Prabowo aja yang 1 juta itu sudah tembus 50%. Itu mungkin yang membuat mereka paniknya luar biasa. Asik-asik kerja, asik-asik membuat sebuah terobosan buat negeri ini, memajukan negeri ini. Tiba-tiba ada ide dari segelintir orang ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Makin aneh aja kelakuannya kan. Udah tua-tua juga ya santai aja hidup ini. Jadi banyak mengatakan bahwa kalau Presiden Jokowi masih ada, masih berkuasa, masih menjadi presiden, pemilu tahun 2024 ini tidak adil. Akan ada kecurangan, begitu informasinya. Makanya ada datang 100 petisi. 100 petisi ini katanya adalah tokoh-tokoh menemui Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Dan di artikel itu ya Mahfud MD tidak menolak mereka, para petisi 100 ini. Beliau mengatakan ingin memasukkan Jokowi ini tidak mudah, melainkan sulit. Bahkan di situ beliau mengarahkan untuk ke DPR. Ya kan? Kan agak gimana gitu kita bertanya-tanya, namanya manusia awam seperti kita ini ya kan. Karena kita tahu Mahfud MD ini adalah musuh politik menuju pemilu 2024 ini, kan begitu. Gimana caranya seorang presiden yang dicintai hampir 80%, bahkan 70-80% masyarakatnya, dicintai sama masyarakatnya, ingin dimakzulkan oleh segelintir orang? Karena kalau ada Presiden Jokowi katanya tidak ada keadilan. Sementara mereka-mereka ini adalah teman-temannya dulu 2019 yang mendukung mereka, tetapi sekarang menjadi musuh. Kasar kali kan? Nah, itu dia tadi ya, terkait mengenai gerakan petisi 100, gerombolan orang yang ingin memakzulkan Bapak Presiden Jokowi, di mana salah satu menterinya yang sekarang itu menjadi pasangan paslon nomor urut 3. Nah, ini membuka pintu ya. Ini pembantunya Pak Presiden ya. Membuka pintu seolah-olah mendukung ya untuk melawan Bapak Presidennya sendiri. Nah, ini gimana menurut Anda? Dan kayaknya pemakzulan ini nggak akan mungkin terjadi. Karena ini pemilu sudah hampir sangat dekat ini ya. Dan itu butuh waktu proses yang lama di DPR, di MK, kemudian nanti ke MPR. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.